Oke, sekarang kita mau lanjut ke video selanjutnya, yaitu yang membahas mengenai problem 7. Di sini PT Wendy merupakan sebuah perusahaan kontraktor yang mendapat tawaran kerjasama dari PT Ananda pada tahun 2021 untuk membangun sebuah mercusuar dengan nilai kontrak 8,5 miliar. Pembangunan diperkirakan akan berlangsung selama 3 tahun. Berikut merupakan beberapa informasi nih yang terkait dengan kerjasama tersebut. Pertama, kita nggak usah baca terlalu ini kali ya sampai habis biar waktunya nggak kemakan banyak juga. Kita lihat dulu apa yang diminta. Di sini diminta untuk membuat perhitungan pendapatan, biaya, gross profit yang harus diakui selama tahun 2021 sampai 2023. Menggunakan metode percentage of completion dan cost recovery, serta seluruh jurnal yang diperlukan selama periode konstruksi menggunakan metode percentage of completion. Di sini kita langsung mulai dulu dari isi tabelnya yang tahun pertama nih. Kontrak price-nya berapa ya? Kira-kira di sini ada nih di soal 8,5 miliar. Ini langsung kita masukin aja ke 3 tahun tersebut karena pasti masih sama ya angkanya ya kayak biasa. Pasti ini angkanya sama lah gitu. Ya. Lanjut, sekarang kita mau hitung untuk estimated cost-nya. Kita baca di tahun pertama ini yang pada tahun 2021. Biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 3 miliar sekian dan diperkirakan PT Wendy akan mengalami kerugian sebesar 215 juta. Biaya yang dikeluarkan tahun 2021, kebetulan ini tahun pertama, jadi kita nggak usah pusing. Langsung kita masukin aja angkanya, 3 miliar 355 juta 275 ribu. Lalu di sini kerugiannya ini kira-kira nih, kerugian nanti di akhir nih dari kontrak ini tuh, kerugiannya ini bakal 215 juta. Masukin aja ke sini langsung, minus. Sekarang, estimated total cost-nya berapa ya kira-kira? Nah, estimated total cost, itu kan berarti kan cost sampai akhir banget. Lalu kan ini kan kalau gross profit, ini kan berarti kan kalau estimated total gross profit itu kan artinya berarti nanti di akhir nih, pokoknya dari kontrak ini kita ruginya berapa, untungnya berapa. Nah, kalau di akhir dia itu dapetnya rugi segini, berarti nanti kira-kira cost di akhir ini berapa nih? Sampai akhir banget cost-nya berapa? Nah, itu tinggal kita cari dengan cara karena di sini rugi ya. Berarti nanti 8,5 miliar nanti kita kurangin sama si 215 juta ini. Kalau kurang sama kurang jadinya plus ya. Makanya di sini cost-nya jadinya lebih besar daripada kontrak price-nya nih. Dapat 8 miliar 715 juta. Nih ya, kontrak price dikurangin segini dapat 215 juta nih, minus di 215 juta. Gitu ya. Lalu di sini estimated cost to complete-nya berapa? Tinggal diselisihin aja nih si 8 miliar sekian ini dikurang sama 3 miliar 355 juta sekian. Lalu lanjut ke persentase completed. Percentage completed ini berapa nih? Nah, cara carinya biasa kayak yang kemarin-kemarin dan yang video sebelumnya ini. Jadi cost to date dibagi sama estimated total cost. Dapat 38,5%. Oke? Nah, habis itu kita lanjut ke yang tahun setelahnya. Di sini tahun setelahnya, setelah melakukan evaluasi, PT Wendy ini berhasil nih melakukan efisiensi waktu dan biaya pada tahun kedua sehingga persentase penyelesaian mengalami kenaikan menjadi 83,65%. Di sini berarti persentase completed sampai tahun ya, sampai tahun 2022, berarti dari awal sampai tahun 2022 ya segini nih. Oke, 83,65%. Udah, persentase completed-nya, lalu di sini dibilang total biaya untuk menyelesaikan pembangunan adalah sebesar 8 miliar 350 juta. Berarti nanti estimate total cost-nya, wah jadi berubah nih lebih kecil setelah evaluasi. Oke. Kita bisa dapat nih, estimated total gross profit. Gimana caranya? Contract price dikurangin sama si estimated total cost. Ya. Kita lanjut. Nah, untuk mencari cost to date sama estimated cost to complete gimana ya? Nah, cost to date di tahun 2022 berarti ya tinggal kita kaliin aja 83,65% dikali sama si estimated total cost. Karena kan penyelesaiannya ya segini kan ya sampai tahun 2022, berarti biaya yang dikeluarkan sampai tahun 2022 akhir juga segitu. Tinggal kita cari dengan cara total cost dikali sama persentase penyelesaiannya. Kayak gitu. Berarti estimated cost to complete tinggal dicari selisihnya ya. Dari 8 miliar 350 juta dikurang sama 6 miliar sekian.
Lanjut ya ke tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya di sini pada akhir tahun 2023 terjadi bencana alam yang mengakibatkan beberapa alat konstruksi PT Wendy ini rusak sehingga total biaya yang dikeluarkan lebih besar. Total biaya yang dikeluarkan lebih besar, 237.500.000 dari yang diestimasikan tahun lalu. Total cost-nya nih nambah sebesar 237 juta sekian. Oke. Nah, dah. Di sini terserah kalian mau hitung dari sini dulu. Kalau saya sih biasa dari sini ya langsung ya. Nah, ini kebetulan kan karena ini kan estimated total cost to complete kan pasti kan sama nih, 0. Makanya di sininya pasti bakal sama nih kayak yang di sini nih, cost to date, karena kan dia kan completionnya 100% ya, persentase completed 100%. Kalau mau dari sini juga boleh, dari sini juga boleh, bebas, sama aja sih, angkanya bakal sama juga. Kalau kalian mau masukin perhitungannya di mana gitu, mau cari yang mana dulu sama aja nanti ya. Oke. Nah, lanjut. Kalau gitu berarti untuk estimasi total gross profitnya berapa sih? Estimasi total gross profitnya pasti minus nih, lebih besar soalnya dari ini ya, kontrak price-nya. Kurangin aja nih 8,5 miliar yang kontrak price dikurangin sama estimated total cost, dapat 87.500.000. Ini minus tapi angkanya ya. Sekarang kita lanjut ke revenue recognize. Revenue recognize, ingat di sini tinggal 38,5% dikali sama 8,5 miliar. Karena tahun pertama. Lalu untuk cost incurred nanti kita ke gross profit dulu. Gross profit gimana cara carinya? Gross profit itu gross profit tinggal aja langsung kita sama dengan si estimated total gross profitnya, karena ini masih tahun pertama. Nanti tahun kedua baru ribet. Cost incurred-nya gimana? Cost incurred-nya berarti gimana caranya nih dari revenue recognized yang segini jadi gross profit yang minus segini. Nah, ini kita tinggal 3 miliar sekian ditambah dikurang sama minus 215 juta, berarti nanti jadi lebih besar pasti angkanya. Dapat 3.487.500.000. Lanjut ke yang selanjutnya, berarti di sini untuk tahun kedua revenue recognized ini, ingat ini kan persentase completed sampai tahun 2022 akhir, berarti udah termasuk yang 2021. Sementara di sini revenue recognized-nya cuma yang tahun bersangkutan. Berarti di sini itu tinggal kita selisihin dulu persentasenya, 83,65% dikurang sama 38,5% dikali sama 8,5 miliar. Cost incurred belakangan. Ingat ya, karena ini dari awal udah estimated total gross profit-nya minus nih. Berarti kita caranya bakal terus sama begitu. Oke, cari cost incurred belakangan. Gross profit-nya, nah ini nanti ini ya, kita nggak bisa langsung ini nih cari. Tapi dari sini. Jadi awalnya ini di sini 215 juta. Tapi di sini dia mau jadi 150 juta nih. Di sisi kredit karena dia plus ya, kali kan minus. Gimana caranya biar bisa jadi di sisi kredit 150 juta? Ya udah, kita tinggal tambahin maksudnya kita tinggal masukin 365 juta di sisi kredit biar dapat nanti dari 215 juta di debit, jadi 150 juta di kredit. Oke. Ini dapat dari ini ya, ditambahin aja. Gitu. Nah, dapat dari 365 juta untuk yang tahun 2022 untuk gross profitnya. Cost incurred-nya tinggal dicari selisihnya. Gimana caranya biar bisa dapat si gross profit segini dari si revenue segini? Ya udah, cost-nya segini pasti tinggal diselisihin aja, 3.800 juta dikurang 365 juta. Selanjutnya masih sama, ini jangan lupa ini kan cuma revenue recognized tahun bersangkutan, dikurangin aja 100% sama si 83,65% nih persentase completed-nya. Lalu dikali sama contract price dapat 1 miliar sekian. Lalu jangan lupa si gross profit dicari dengan cara pakai ini ya. Tadi kan saldo akhirnya di kredit nih 150 juta di tahun 2023. Terus kita nanti mau dapat saldo akhir minus 87.500. Berarti kita harus gimana caranya biar bisa saldonya dari yang di kredit ke debit 87.500.000 ya. Nah, berarti tinggal kita di sini masukin aja nih. Nah, ini tambah ya berarti ya, ini tambah 150 juta ditambah 87.500, taruhnya di sisi debit nih di sini 237.500, makanya dapat saldo akhir di debit sebesar 87.500.000. Ya, berarti di sini kita masukin si 237.500.000-nya di sisi debit, berarti itu minus ya. Lalu cost incurred masih sama, tinggal yang revenue recognized dikurang sama gross profit
dapat nih angkanya lebih besar cost incurred-nya. Makanya di sini dia minus gross profit-nya nih, dapat 1,6 miliar sekian. Nah, ingat cost recovery method sekarang ya. Cost recovery method dia itu cuma diakui di akhir untuk si gross profit-nya. Makanya kita nanti cost incurred dulu. Yang dimana cost incurred itu tinggal kalau tahun pertama tinggal ambil dari cost to date-nya tahun pertama aja, dapat 3 miliar sekian. Ini pakai angkanya minus aja ya. Lalu habis itu ke revenue recognize sama nih. Karena kenapa? Karena kan dia nggak ada gross profit yang diakui. Samain aja. Lanjut ke cost incurred yang selanjutnya. Ini ingat, di sini kan cost to date. Ya, kita kan mau cari yang cost yang terjadi tahun 2022-nya aja. Jangan pakai angka yang di sini sekali lagi ya. Beda. Tinggal dikurangin cost to date-nya dari yang tahun 2022 sampai dikurangin sama cost to date yang akhir tahun 2021. Dapat cost incurred yang terjadi tahun 2022 itu sebesar 3 miliar sekian. Lalu di sini tinggal kita samain aja angkanya dari yang si cost incurred-nya. Baru tahun terakhir, ingat karena ada gross profit yang diakui, nanti beda nih. Kita cari dulu untuk revenue recognize. Revenue recognize-nya tinggal kita cari dengan cara 8,5 miliar yang contract price, lalu kita kurangin sama si revenue yang udah diakui tahun-tahun sebelumnya, yaitu dapat 1 miliar 500 juta 1 miliar 515 juta 225 ribu. Oke. Nah, habis itu di sini nih cost incurred-nya gimana? Masih sama, caranya tinggal ini dikurangin sama ini aja. Jangan lupa nanti dikurungin kasih minus biar dia jadi minus angkanya. Dapat segini. Oke. Nah, baru kita kurangin, dapat pasti minus 87.500. Bakal sama kayak estimated total gross profit di tahun terakhir. Sekarang tinggal ke jurnalnya aja, kita langsung ke jurnal ya. Pertama untuk cost incurred-nya di setiap tahunnya, ingat tinggal kita ambil dari mana? Dari yang ini ya. Ini cost to date untuk tahun pertama. Lalu nanti diselisihin untuk yang tahun kedua yang cost to date 2022 dengan cost to date 2021-nya. Oke, bentar ya. Lalu lanjut ke yang selanjutnya di sini tuh dia pakai masih sama caranya, tinggal dikurangin dari cost to date yang 2023 sama cost to date 2022. Lalu sekarang ke billing progress. Billing progressnya gimana? Tinggal kita ambil dari sini ya teman-teman ya, dari revenue recognize-nya kayak tadi. Sama nih. Sorry. Tadi kepencet ya. Sebentar. Billing progress ya. Oh, oke. Nah, di sini untuk penagihannya ternyata dia itu berbeda nih dengan yang persentase completednya. Saya nggak baca soal tadi. Ini harus saya lanjutin baca soal dulu. Aduh, malah jadi salah lagi kan. Nah, jadi di sini itu dia ada progress billing to date-nya. Di sini dia tuh dikasih keterangan, kalau yang sebelumnya enggak. Jadi dia sesuai dengan yang penyelesaiannya aja. Di sini ada nih ternyata nih. Tahun pertama 50%-nya, berarti 50% kita kali sama si contract price-nya ya. Nih yang ini. Oke. Ini. Kita kali sama contract price dapat 4 miliar sekian. Lalu di tahun 2022-nya di sini dia 75%. Progresnya billing to date. Nah, berarti kan di sini kan kalau kita mau nambah lagi tahun 2022, berarti kan di sini cuma progress billing dari yang tahun 2022-nya aja nih. Penambahan billingnya berapa? Nah, karena di sini dia kelanjutan tapi di sini enggak, cuma nambah. Yang dimana kita mesti cari yang 2022-nya aja, perlu diselisihin dulu 75 dikurang sama si 75%, dikurang 50% baru dikali sama contract price. Sama juga yang setelahnya, di sini udah 100% nih penagihannya. Tinggal caranya itu di sini berarti 100% dikurang 75% baru dikali sama si contract price. Totalnya harusnya sama sih nanti. 8,5 miliar. Ya. Lalu lanjut sekarang ke cash collected during the year-nya. Di sini tahun pertama 40% AR, kedua 95% AR, yang terakhir 99% AR. Oke. Nah, di sini berarti masih pakai cara yang sama, yaitu pakai yang tadi cara yang tadi ya, yang pakai the account. Di sini yang pertama kan tadi kan udah jelas nih nambah 4
miliar sekian ya di tahun pertama untuk account receivable. Masukin aja angkanya. Oke. Lalu ada penagihan atau pengambilan uang yang maksudnya uang yang udah dibayarkan untuk tahun 2021 ini dia tuh 40% dari AR. Jadi tinggal 40% kita kaliin dia sama si AR yang ini. Jadi yang ditagih itu cuma 40% dari saldo akhir AR-nya aja gitu ya kan. Nah, dapat 1,7 miliar. Kita lihat saldo awal di tahun 2022 sekarang. 2022 saldo awalnya itu tinggal segini. Tinggal di sini ya tadi ya, 4 miliar sekian dikurang sama 1,7 miliar, dapat 2,5 miliar sekian. Lalu ada penambahan AR sebesar 2 miliar 125 juta. Tambah di sini. Lalu koleksinya berapa? Koleksinya berarti kan dibilang 95% dari AR. Saldo akhir nih 95% dari AR-nya. Jadi di sini tinggal 95%, kita kaliin dari total yang di sini. Dapat 4 miliar sekian. Lalu di sini tinggal berapa saldonya? Tinggal 233.250.000. Lalu ada penambahan ya tahun 2023 sebesar berapa? Yaitu tadi sebesar 2 miliar sekian. Saldo akhirnya berarti tinggal 2358750, tapi yang diterima cuma 99% dari segitu, dari ininya saldo akhir AR-nya. Oke, tinggal dijumlahin ininya kedua ini baru dikaliin 99% dapat 2 miliar 335 juta. Oke, udah beres. Sekarang kita langsung bikin jurnal yang ini untuk si revenue recognition. Cuma ambil dari sini aja sih sebenarnya ya, bukan ambil dari sini ya teman-teman ya, karena kan ini beda metode gitu. Pertama dia rugi, berarti kita pakai jurnal yang kedua yang construction in progress-nya di kredit. Angkanya tinggal kita pindahin aja. Untuk si construction expense ambil dari cost incurred, cost construction in progress dari gross profit-nya. Tapi jangan lupa ya, ini bukan minus nanti di jurnalnya. Di jurnal jadinya plus ya. Lalu revenue on long term contract itu di sini tuh dia ambil dari revenue recognized. Sama semua juga untuk tahun yang setelahnya. Ini bedanya dia karena dia plus, ambilnya di jurnal yang pertama ini nih, yang construction in progress-nya di debit. Masih sama angkanya, construction expense ambil dari cost incurred, revenue-nya diambil dari revenue recognition, lalu construction in progress-nya ambil dari gross profit-nya. Lalu setelahnya juga masih sama karena dia di sini minus ya. Minus ya di sini ya. Jadi karena dia minus, tinggal dipakai jurnal yang kedua, jurnal yang terakhir nggak kepake. Oke, kayak gitu. Lalu ingat yang ini completion of contract dia cuma di tahun akhir aja. Yang sebenarnya tuh dia tuh cuma nutup akun ini sih, akun ini tutup, terus akun construction in progress-nya juga ditutup sih itu. Jadi makanya di situ kalau tadinya di billing in construction in progress-nya itu di kredit ya, sekarang di debit. Lalu construction in progress memang di sini ada di debit, terus ini ada di kredit juga sih, tapi kan pasti nanti lebih besarnya di debit kan ya, makanya sekarang dia mau nutup nih, taruhnya di kredit gitu. Pasti nanti sebesar itunya contract price-nya, atau kalau mau dicari kayak biasa ya ditambah aja dari billing on construction in progress-nya. Nih yang 3 tahun ini dapat 8,5 miliar. Oke, udah itu aja untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan gak ada kuliah berarti ya, karena kan libur lebaran, terus nanti masuk lagi 2 minggu lagi ke materi baru gitu. Jadi jangan lupa ada post test, jangan sampai nggak dikerjain. Mungkin udah keluar jam 5:30 atau jam 6:15. Kalau gitu thank you semuanya, see you 2 minggu lagi. Dah.